sedikit ya, Pak Krisno ini background-nya lulusan dari Wisconsin Medicine di Amerika Serikat, mengambil jurusan Computer Engineer. Mari kita sambut Pak Krisno. Yeay. Silakan Pak Krisno. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Ya, moga-moga semuanya pada baik-baik ya. Gitu. Senang banget malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa santai, bisa rileks ya. Sesudah 1 minggu kita mungkin banyak kegiatan, banyak aktivitas baik di luar daripada bisnis ini maupun juga di bisnis ini ya. Gitu. Nah, sekarang ini adalah saatnya di mana kita bisa regrouping, kita bisa berbicara, kita bisa terutama mungkin kita bisa berefleksi kali ya untuk apa-apa aja yang sudah kita pelajari selama 1 minggu ini. Gitu. Nah, saya senang banget ya selama 1 bulan kemarin ada banyak sekali yang level up ya, gitu, dan juga yang terus melakukan stage completer ya. Saya percaya kalau misal setiap daripada Anda itu melakukan terus aktivitas-aktivitas quest-quest yang sudah ditetapkan di SM10 ini dengan rajin ya, dengan setia, tentunya hasilnya pasti akan sangat luar biasa sekali ya teman-teman, terutama karena SM10 ini saya percaya sekali bisa membangun sebuah kebiasaan yang sangat bagus sekali ya, yang akan membuat Anda itu bisa berhasil bukan cuma di bisnis MW ini, tapi juga di bisnis apapun juga, ataupun karir apapun juga yang Anda tekuni sekarang ini ya. Gitu. Nah, teman-teman seperti yang tadi udah disampaikan, malam hari ini saya akan sharing singkat ya mengenai apa-apa aja nih, mengenai terutama bagaimana kita bisa memaksimalkan hukum 5 detik di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Gitu. Nah, teman-teman tentunya udah sebagian besar yang ikut SM10 pasti udah baca buku yang mengenai The 5-Second Rule ini ya gitu, bukunya bagus sekali gitu, dan sekarang adalah hari ini adalah penutupan daripada semuanya itu gitu. Dan makanya kenapa aku mau bicara mengenai ini gitu ya, karena bicara ini selain mengenai ini di akhir daripada bab-bab daripada buku The 5-Second Rule itu, tetapi juga ini juga sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Saya berharap walaupun mungkin ada di antara Anda yang memang udah membaca bukunya ataupun belum membaca bukunya, kalau yang sudah baca tentunya pada saat nanti Anda mendengarkan apa yang saya sharingin ini, moga-moga Anda bisa menjadi lebih wah yes gitu, merasa lebih mantap lagi gitu, dan merasa bahwa iya ya saya harus mempraktekkan apa yang sudah diterapkan di buku ini gitu. Tapi kalau misalnya buat Anda yang belum membaca buku ini, that's okay, nggak apa-apa. Ini bisa menjadi sebuah gambaran ya, bahwa apa yang perlu Anda lakukan untuk Anda bisa bisa memiliki kehidupan yang lebih baik tentunya. Gitu. Nah, teman-teman, saya akan share mengenai, sebentar, saya akan share dari topik ini. Ya, yang pertama itu kita berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah bagaimana kita bisa memiliki percaya diri yang baik ya teman-teman gitu. Nah, apa sih percaya diri atau confidence itu ya? Confidence itu pada dasarnya intinya itu adalah seberapa level kepercayaan kepada diri Anda sendiri ya gitu, terhadap ide-ide Anda dan tentunya kemampuan Anda gitu. Nah, saya nggak tahu dengan Anda gitu, tapi buat saya pribadi saya bergumul banyak sekali dengan yang namanya percaya diri ini ya gitu. Mungkin kalau buat Anda yang kenal dengan saya ini tipe orang yang pragmatis gitu ya. Yang pragmatis, dan saya demennya itu sebenarnya ngikutin keputusan orang gitu. Jadi sebenarnya saya itu bukan tipe orang yang benar yang percaya diri gitu. Nah, tapi awalnya ya saya tentunya sangat bergumul sekali. Saya banyak sekali bergumul mengenai masalah percaya diri ini ya gitu. Jadi walaupun mungkin Anda merasa bahwa wah kayaknya background saya bagus ya, ini bagus segala macam, tapi lucu deh, manusia tuh memang unik sekali ya gitu. Karena manusia itu pada dasarnya semua orang itu punya insecurity atau punya ketidakpercaya dirian ya gitu. Terutama karena kita sering sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Dan sering kali apa yang terjadi yaitu adalah bahwa kita membandingkan antara diri kita, kelemahan diri kita dengan kekuatan orang lain. Setuju nggak teman-teman gitu? Nggak heran pada saat kita melakukan seperti itu, kita akan merasa bahwa percaya diri kita akan semakin turun dan turun lagi gitu. Ya, nah tetapi mungkin berbeda ya kalau misalnya orang dengan kepribadian yang pada dasarnya adalah orang yang kepribadian seperti misalnya koleris atau sanguin gitu ya. Mereka mungkin pada dasarnya mereka bisa memiliki sebuah rasa percaya diri yang lebih tinggi ya gitu. Tetapi nanti kita akan bicara bahwa itu bukan menjadi sebuah alasan sih sebenarnya kepribadian ini ya, karena sebenarnya tidak ada hubungannya antara kepribadian dengan level daripada kepercayaan dirinya kita gitu. Jadi sekali lagi percaya diri ini penting banget ya, di buku yang baru yang nanti kita akan baca itu juga dibahas lagi mengenai percaya diri. Kalau boleh dibilang
saya ada baca beberapa buku-buku mengenai pengembangan diri, dan salah satu yang menjadi dasar utama untuk kesuksesan kita itu adalah seberapa level kepercayaan diri kita ya teman-teman. Makanya kenapa ini penting banget, dan saya senang sekali sebenarnya berbicara mengenai ini ya. Sebenarnya topik yang kita akan bahas malam hari ini ada 3 hal ya, mengenai percaya diri, mengenai passion, dan juga yang terakhir mengenai relationship. Itu satu topiknya aja sendiri tuh kayaknya kita bisa bicara panjang lebar gitu ya. Tapi ya pastinya kita nggak akan punya waktu untuk bahas semuanya itu. Nah, mungkin ada beberapa yang saya pengen bahas secara singkat ya. Yang pertama, pertanyaan yang mungkin kita perlu pikirkan ya. Artinya bahwa apakah percaya diri itu atau confidence ya, self worth ya, self confidence Anda itu bawaan dari lahir atau dibentuk ya gitu. Tentunya banyak orang yang berpikir bahwa ya kayak saya contohnya seperti yang tadi saya sharingin gitu. Saya punya masalah dengan percaya diri. Ya jujur aja gitu. Saya punya masalah banget gitu karena saya merasa bahwa ya itu saya bukan apa ya, saya pada dasarnya punya tipe kepribadian yang selalu ragu-ragu. Kalau Anda tahu flekmatis ya, walaupun benar tapi ragu-ragu terus, bener nggak ya, bener nggak ya, gitu. Karena kita takut salah, kita takut mengapa tuh namanya, mengambil resiko, saya takut untuk membuat orang lain tersinggung pada saat kalau saya salah kan nggak enak sama orang gitu, nggak enakan gitu, sehingga punya banyak sekali keraguan-raguan gitu. Nah di sisi seperti itu memang pada dasarnya kepribadian itu bisa membentuk percaya diri ini ya teman-teman. Tentunya sekali lagi pada orang-orang yang pada dasarnya koleris itu mereka lebih natural untuk memiliki percaya diri ya gitu. Tetapi sekali lagi hal ini bukan menjadi alasan gitu, karena apapun kepribadian kita sebenarnya percaya diri ini itu sebenarnya adalah sebuah skill ya, atau yang kita bilangnya itu adalah sebuah keahlian ya gitu. Nah, percaya diri ini adalah sebuah soft skills gitu yang perlu dipelajari dan dilatih. Dan ternyata yang saya pelajari gitu ya sampai sekarang, dari awal saya mulai mengerti mengenai ini sampai sekarang itu saya belajar banyak sekali gitu, dan saya bertumbuh banyak sekali gitu. Dan ini yang mungkin saya tertarik sekali untuk membicarakan ini malam hari ini ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, buat setiap daripada Anda yang pada saat ini mendengarkan saya dan Anda merasa bahwa Anda juga merasa tipe yang seperti itu. Anda tidak yakin sama diri Anda sendiri, Anda tidak secure ya, Anda merasa bahwa lebih baik orang nggak ngelihat saya, atau orang apa ya, pokoknya Anda merasa percaya diri Anda di toilet lah gitu, Anda nggak merasa bahwa Anda bisa melakukan apapun juga. Nah ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda, karena yaitu sekali lagi 90-95% orang punya masalah dengan kepercayaan dirinya. Walaupun buat orang-orang yang sifatnya koleris ya gitu. Nah, kadang-kadang yang orang-orang yang sifatnya kolerisnya sedikit berbeda ya, kepribadiannya mungkin mereka secara pada naturalnya mereka kelihatannya percaya diri, kelihatannya oke, tetapi jauh di dalam hatinya mereka tuh sebenarnya banyak sekali ketakutan-ketakutan ya, terutama itu tercermin pada saat mereka gagal melakukan sesuatu. Banyak sekali orang koleris itu yang kemudian hancur, yang kemudian merasa bahwa kayaknya udah deh, udah pas saya pasti nggak bisa, dan terus kemudian udah hancur ya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya pengen sampaikan kepada setiap daripada Anda bahwa percaya diri ini adalah sebuah soft skills ya. Artinya bahwa ini adalah sebuah keahlian. Dan kalau misalnya ini adalah sebuah keahlian, ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari ya, teman-teman gitu. Sesuatu yang bisa dipelajari dan tentunya bisa dilatih sejalan dengan perkembangan daripada kehidupan Anda. Dan tentunya salah satu hal yang paling penting itu adalah bagaimana hukum 5 detik itu bisa membantu kita untuk bisa meningkatkan soft skills kita gitu. Nah, ini ada satu kutipan yang saya suka banget ya, itu dari buku Five Seconds Rule ini gitu. Dia bilang katanya bahwa selalu akan ada orang yang tidak bisa menghargai Anda. Jangan biarkan orang itu adalah Anda. Ya, gitu. Jadi sekali lagi aku ulang ya gitu. Selalu akan ada orang yang tidak bisa menghargai Anda, ya. Tetapi jangan biarkan orang itu adalah Anda sendiri. Ya, agak sedikit kompleks mungkin, ini agak sedikit perlu dipikirkan gitu. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti akan merasa bahwa dirinya tuh kurang gitu ya. Nah, makanya kenapa kalimat ini saya senang banget gitu ya. Gitu. Jangan biarkan orang yang tidak bisa menghargai Anda itu adalah diri Anda sendiri. Nggak peduli kalau orang lain ya, tetapi Anda itu harus bisa menghargai diri Anda sendiri ya, teman-teman gitu. Kenapa? Sekali lagi karena Anda adalah seorang yang sangat spesial.
di antara berapa sekarang mungkin ada 3 miliar orang atau berapa miliar aku udah nggak tahu lagi, tapi ada banyak sekali orang di dunia ini gitu. Tetapi Anda tahu teman-teman, tidak ada satu orang pun yang seperti Anda ya di dunia ini gitu. Anda itu diciptakan Tuhan tuh dengan sangat spesial sekali gitu. Anda memiliki peran penting sekali di dalam kehidupan ini gitu. Nah, baik walaupun yang kembar ya, saya punya keponakan kembar, anaknya Bu Katrina ya gitu. Tetapi mereka juga tetap berbeda ya, tidak bisa, mereka tidak sama ya gitu. Jadi setiap orang ya itu pasti sangat spesial sekali, dan saya pengen bilang sekali lagi kepada Anda adalah orang yang sangat spesial, teman-teman. Anda tuh dihargai Tuhan secara luar biasa sekali gitu. Jangan sekali-kali Anda meng-underestimate diri Anda sendiri. Jangan Anda merasa bahwa diri Anda kurang, atau diri Anda merasa kurang beruntung dibandingkan orang lain dan sebagainya. Jangan, teman-teman gitu. Anda itu memiliki nilai yang sangat berharga di mata Tuhan, dan tentunya itu adalah sebuah keistimewaan kita ya gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya Anda kalau misalnya kita udah bilang bahwa percaya diri ini merupakan sebuah soft skills, apa dong hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu supaya kita bisa meningkatkan soft skills kita gitu. Nah, yang pertama itu tentunya ada banyak ya teman-teman, tapi saya mungkin hanya punya waktu untuk bisa share 3 hal kepada Anda bagaimana caranya untuk meningkatkan soft skills ya gitu. Yang pertama, yang paling penting ya teman-teman, Anda perlu memperhatikan apa yang Anda katakan kepada diri Anda gitu. Nah, kenapa? Karena yaitu ini sekali lagi ada satu kutipan bagus sekali gitu. Kebetulan selain baca buku yang The Five Second Rule ini, saya juga lagi baca buku yang lain, dan di buku ini saya mendapatkan kutipan ini. Aduh gila, aku merasa bahwa kutipan ini benar-benar masuk banget, menyentuh hati aku ya gitu. Kenapa dibilang katanya you are either your worst critic or greatest cheerleader ya gitu. Jadi Anda itu adalah kritikus terburuk atau pendukung terbesar daripada diri Anda sendiri gitu. Ngeri nggak teman-teman gitu ya gitu. Sekali lagi saya ulangin ya, karena ini penting sekali ya pada saat saya merasa bahwa kalimat ini berbicara dalam sekali di dalam diri saya ya gitu. Jadi ini Anda itu adalah kritikus terburuk atau pendukung terbesar dari diri Anda sendiri. Ya, ya. Jadi perhatikan apa yang Anda bilang kepada diri Anda sendiri. Nah, banyak sekali orang yang kalau misalnya ada orang lain salah sama diri kita, ya Anda pernah ngalamin ada orang lain salah kepada Anda? Ya, biasanya mungkin ada orang yang tidak sengaja mukul Anda gitu, atau tidak sengaja misalnya, pokoknya apa deh, hal-hal yang dilakukan orang lain salah gitu, atau bahkan mungkin yang kadang-kadang ada hal yang secara intentionally gitu, dan terus kemudian orang itu minta maaf gitu. Apa yang Anda lakukan? Biasanya Anda akan bilangin, oh ya, oke, that's okay, nggak apa-apa gitu ya gitu. Anda memaafkan orang itu gitu. Nah, tapi yang mengerikan teman-teman gitu, banyak sekali di antara kita, ya termasuk saya dan kemungkinan besar Anda gitu ya, pada saat diri kita bersalah kepada diri kita sendiri, kita tidak mau memaafkan diri kita ya. Ngeri ya teman-teman, kita berkata-kata jelek pada diri kita sendiri, kita bilang, aduh goblok banget sih lu gitu, aduh stupid gitu, kenapa saya harus mengambil keputusan itu. Pokoknya pada saat kita membuat kesalahan, waduh, kita maki-maki diri kita sendiri, dan kita merasa bahwa diri kita goblok, tolol, dari dulu sampai sekarang begini terus, nggak bisa berkembang dan sebagainya gitu. Dan Anda kebayang ya teman-teman, ya kita belajar gitu bagaimana kalimat-kalimat itu membentuk orang lain gitu. Nah, kalau itu membentuk orang lain, bukankah itu akan lebih membentuk diri kita sendiri, teman-teman gitu. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali ya. Jadi Anda harus memperhatikan apa yang Anda katakan kepada diri Anda. Ya, kalau selama ini Anda sering kali memaki-maki diri Anda sendiri, Anda bilang, aduh kenapa sih gua seperti itu, aduh goblok bener sih gua gitu ya. Atau kalau Anda membuat kesalahan, terus kemudian Anda menyesali terus-terusan, Anda menyesali, aduh coba ya saya nggak seperti itu, coba ya seperti itu. Teman-teman, come on gitu. Semua orang yang berbuat salah itu Anda maafkan. Kenapa nggak Anda memaafkan diri Anda juga? Ya, jadi malam hari ini saya berharap gitu Anda mengambil sebuah keputusan besar untuk memaafkan diri Anda. Apapun kesalahan diri Anda di masa lalu, it's over gitu. Itu semuanya sudah berlalu ya. Kalau Anda pengen punya kepercayaan diri yang baik, Anda perlu memaafkan diri Anda, dan Anda perlu berdamai dengan diri Anda sendiri. Anda perlu tersenyum terhadap diri Anda sendiri, dan kemudian membilang kalimat-kalimat yang
indah, yang suportif ya, yang menjadi greatest cheerleader buat diri Anda sendiri. Anda perlu berkata kepada diri Anda sendiri, Krisno, kamu luar biasa ya gitu. Kamu mencapai banyak hal yang luar biasa gitu. Pokoknya hal-hal yang membuat Anda bangga sama diri Anda sendiri gitu. Krisno, kamu udah berjuang banyak sekali kemarin ini. Wah gitu. I'm proud of you Krisno gitu. Ya, seperti itu kira-kira gitu. Jadi Anda bisa bilang kepada diri Anda sendiri gitu. Kalau Anda misalnya kemarin ada punya sebuah goal gitu dan itu selesai gitu. Anda bilang pada diri Anda sendiri, wow, wow, kamu berhasil mencapai goalnya luar biasa ya gitu. Jangan sekali-sekali bilang jangan sekali-sekali Anda merasa Anda pengen pengen nggak mau sombong, rendah hati gitu ya. Anda pikirnya rendah hati, Anda bilang, ya ya cuman goal kecil aja kok. Enggak, jangan seperti itu teman-teman. Puji diri Anda sendiri gitu dan bilang kepada diri Anda sendiri bahwa kamu berjuang keras sekali buat impian itu gitu dan Anda luar biasa ya gitu. Dan itu aku rasa itu kalimat-kalimat yang bisa membuat Anda tuh bisa menjadi cheerleader daripada diri Anda sendiri ya gitu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu Anda perhatikan juga Anda perlu berani tampil ya teman-teman gitu. Nah, ini sesuatu hal yang sangat praktikal sekali kalau menurut aku ya gitu. Berani tampil atau berani terlihat ya. Ini kelihatan banget gitu kalau Anda lagi Zoom ya, pastikan Anda punya video on gitu. Nah, kenapa ini penting gitu? Karena kalau misalnya Anda tampil, Anda kelihatan di depan orang, itu mencerminkan betapa Anda percaya diri Anda ya gitu. Kenapa? Karena sekali lagi diri kita tuh memberikan feedback ya kepada diri kita. Kalau misalnya kita malu-malu, kita terus kemudian tutup videonya kita pada saat Zoom gitu ya, itu akan memberikan feedback pada diri kita bahwa diri kita tuh tidak berharga untuk dilihat sama orang gitu dan itu tentunya akan memberikan sebuah feedback yang negatif kepada diri kita sendiri gitu. Jadi sekali lagi teman-teman saya pengen mengajak setiap daripada Anda, saya tidak henti-hentinya di SM10 ini saya sengaja minta kalau misalnya kita ada regrouping, kita ada ikut bisnis preview, minimal dua pertemuan itu Anda perlu buka video Anda supaya Anda bisa kelihatan ya, Anda bisa tampil terlihat ya gitu. Anda kalau saya udah pernah share ini sebelumnya, tapi Anda tahu ya kalau di bisnis preview kita ada sekitar ada 400-an orang, tetapi kalau saya perhatikan itu hanya ada sekitar mungkin 3 halaman pertama yang buka videonya gitu. Selebihnya itu semuanya tutup video gitu. Nah, menurut Anda kira-kira yang bisa mendapatkan manfaat untuk percaya diri itu yang mana gitu? Apakah yang tutup video? Saya rasa sih enggak gitu. Tetapi mereka yang buka video, mereka yang memperhatikan, mereka yang tersenyum pada saat di video, pada saat mereka mendengarkan dengan serius sambil mengangguk-ngangguk, itu akan memberikan dampak ya, memberikan feedback kepada diri Anda bahwa Anda adalah orang yang serius dan percaya diri Anda pasti akan terbentuk ya. Kemudian apalagi kalau misalnya ada Anda pertemuan-pertemuan yang offline sifatnya gitu. Anda perlu banget duduk di baris paling depannya. Baris paling depan yang diizinkan tentunya ya teman-teman gitu. Jangan sampai Anda tidak diizinkan tapi Anda duduk di depan dan Anda mati-matian minta itu, jangan gitu ya. Itu bukannya confidence, itu namanya nggak tahu diri, norak itu namanya. Jangan ya teman-teman, tapi duduk di baris paling depan yang diizinkan gitu. Nah, kenapa sebagian besar orang tuh selalu pengennya duduk di paling belakang ya. Moga-moga tidak termasuk Anda, tapi saya yakin pasti juga ada banyak di antara Anda yang melakukan itu gitu. Kalau Anda ya misalnya nih kayak saya sering banget itu perhatiin ya, kalau contoh kebetulan saya Kristen gitu, dan saya pergi ke gereja pada zaman masih offline dulu ya gitu, itu kelihatan banget gitu loh. Karena kebetulan saya juga melayani sebagai seorang usher di gereja gitu, jarang sekali ada orang yang mau duduk di depan ya gitu. Walaupun misalnya kita selalu berusaha ngajakin, ayo duduk di depan kosong. Mereka selalu memilih cari yang paling belakang gitu. Nah, kira-kira ini mencerminkan apa teman-teman? Mencerminkan bahwa ya Anda bilang kepada diri Anda sendiri bahwa saya sih nggak mau kelihatan orang deh gitu. Ngapain saya kelihatan orang? It's not good ya gitu. Ini tidak baik, tidak baik buat confidence Anda. Tidak heran Anda punya masalah dengan kepercayaan diri Anda. Tetapi kalau Anda begitu misalnya ya pokoknya ada di meeting Anda, ada di pertemuan Anda,
Anda tersenyum, Anda berdiri dengan tegak ya, terus kemudian Anda berjalan ke depan, duduk di paling depan yang diizinkan gitu. Wow, itu akan memberikan sebuah feedback kepada diri Anda sendiri bahwa I am special gitu, bahwa saya itu berharga gitu, dan itu penting banget buat confidence Anda. Terus kemudian yang tadi saya udah bilang, tersenyum ya teman-teman. Anda perlu banget untuk bisa tersenyum dengan lebar ya. Tersenyum itu mencerminkan bahwa Anda percaya diri, dan sekali lagi siapa yang akan bisa melihat Anda. Mungkin Anda pikir, apa nggak ada yang melihat saya kok, saya tersenyum sama siapa gitu. Nah, Anda tersenyum terhadap diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda tersenyum, Anda merasa damai dengan diri Anda, itu akan tercermin, teman-teman gitu. Jadi, ayo tersenyum. Walaupun Anda mendengarkan saya, ayo tersenyum, teman-teman gitu. Ya, Anda tersenyum, Anda sering-sering tersenyum, Anda akan merasa bahwa Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri, dan pada saat Anda nyaman, sekali lagi rasa percaya diri Anda akan meningkat ya. Kemudian Anda perlu punya inisiatif ya. Saya salah satu yang ini memang jujur aja saya kurang sekali kalau buat di diri saya gitu, karena seperti yang tadi saya bilang, kepribadian saya tidak menunjukkan ini apa, tidak natural buat saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang pernah ikut meeting offline-nya kita, ya kalau misalnya Anda pas lagi meeting apa dengan grup Pak Yohanes misalnya, Anda perhatiin deh orang-orang di sana itu luar biasa sekali gitu. Mereka dididik untuk punya inisiatif yang luar biasa. Pada saat whiteboard udah penuh, wah, semua orang berlomba-lomba untuk lari untuk ke sana gitu, dan itu wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Itu benar-benar saya selalu kagum dengan seperti itu gitu, tapi saya selalu nggak bisa. Berapa kali saya udah pengen maju, tapi terus kemudian saya lihat kiri kanan, bener nggak ya, mesti maju nggak ya? Jadi punya banyak keraguan-raguan gitu. Nah, tapi kalau Anda punya inisiatif, itu Anda pasti akan memberikan sebuah feedback kepada diri Anda bahwa Anda punya percaya diri yang baik. Kemudian apalagi Anda perlu berpunya positif, teman-teman. Anda tahu ya, 95% lebih orang-orang di dunia ini adalah orang-orang yang negatif gitu. Dan tadi saya baru dengar audio yang bagus sekali, dia bilang katanya, dan celakanya sebagian besar orang yang negatif merasa dirinya positif. Lucu ya, ini lucu banget gitu. Tapi memang benar banget gitu. Kita kita suka terjebak, kita merasa bahwa diri kita positif, tapi padahal kita tuh suka banget sama yang negatif, dan lebih gawatnya bukan cuma kita suka yang negatif, kita selalu menjadi prophet of doom gitu bilangnya gitu. Maksudnya kita selalu menubuatkan adalah hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya. Apa, kita selalu seneng banget kalau misalnya kita bilang, tuh kan udah gue bilang juga apa, pasti nggak bisa lah lo gitu, kayak gitu gitu. Dah, ih, gila, ngeri banget kalau kita jadi orang yang seperti itu, teman-teman gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang positif, kita selalu encourage orang gitu, kita akan percaya sama diri kita sendiri. Kita akan merasa bahwa gila ya, I am an encourager gitu. Saya orang yang positif, saya selalu support orang, dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian berjalan tegak, Anda perlu punya kontak mata yang baik dengan orang gitu. Nah, ini juga makanya kenapa kalau saya setiap kali saya merasa bahwa kontak mata ini salah satu hal yang paling penting sih kalau misalnya misalnya dalam berhubungan dengan orang ya. Makanya kenapa kalau Anda pernah ikut di ya kebetulan saya bertanggung jawab untuk apa namanya itu, untuk sebagai PIC di 15 Planner itu buat orang-orang yang rekor tuh, saya selalu sampaikan berkali-kali, kalau Anda bicara itu lihat di kamera ya, lihat di lubang kamera, jangan lihat kepada diri Anda sendiri gitu. Kenapa? Karena saya pengen banget untuk mensimulasikan yang namanya kontak mata ini gitu. Kontak mata ini mencerminkan kepercayaan diri ya. Ya. Sekali lagi seperti kita lewat Zoom ini mungkin kontak matanya sulit untuk bisa terbangun, tapi kalau Anda melihat ke lubang mata itu mencerminkan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda percaya diri gitu. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan mengenai berani tampil lah, atau terlihat ya gitu. Kemudian juga tentunya Anda perlu banget untuk berani menyampaikan pendapat atau ide ya teman-teman gitu. Jangan sekali-kali gitu, jangan sekali-sekali Anda kalau misalnya dikasih kesempatan untuk apa, menyampaikan pendapat atau ide gitu, terus kemudian Anda merasa padahal Anda ada sesuatu nih di dalam diri Anda, tetapi Anda tidak mau sampaikan itu gitu ya gitu. Nah, itu tentunya itu memberikan feedback yang salah sekali lagi pada diri Anda sendiri ya gitu. Nah, pastikan, tapi sekali lagi pastikan sesuai etika ya teman-teman gitu. Jangan kalau misalnya waktunya memang sudah habis, jangan Anda ngotot untuk minta minta waktu gitu ya. Tentunya itu tidak etis ya, dan norak sekali gitu. Dan sekali lagi
berani menyampaikan pendapat ini bukan untuk cari muka ya gitu, bukan ya, bukan berarti bahwa Anda pengen buat didengerin orang banyak bicara dan sebagainya, enggak, bukan gitu. Tetapi kalau benar-benar ada sesuatu di dalam diri Anda, jangan ragu-ragu untuk Anda kemudian berbicara. Ya, pasti ragu-ragu sih, aku tahu gitu ya, apalagi buat orang sekali lagi yang punya kepribadian seperti aku ya. Kadang-kadang kalau kita mau mulai sharing aja, kita udah mulai dakdikduk nih, mulai serem, mulai mulai kayaknya nggak nyaman gitu ya. Tapi pakai hukum 5 detik ya teman-teman, 5, 4, 3, 2, 1, Anda langsung lakukan aja ya gitu. Anda langsung angkat tangan, langsung Anda share mengenai apa yang Anda ada di dalam diri Anda tersebut ya gitu. Nah, ini beberapa tips-tips supaya Anda bisa meningkatkan percaya diri Anda. Masih banyak lagi sih, tapi mungkin kesempatan ini saya belum bisa bagikan ya teman-teman gitu. Moga-moga Anda bisa belajar banyak karena memang mengenai percaya diri ini sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Sekali lagi, tanpa Anda punya kepercayaan diri yang baik, Anda sulit sekali untuk bisa berhasil ya teman-teman. Jadi Anda perlu percaya sama diri Anda, percaya bahwa Anda bisa ya gitu. Anda perlu banget untuk apa ya, memberikan feedback yang baik pada diri Anda sendiri. Pada saat Anda bilang, "Ya, saya akan lakukan itu." Lakukan teman-teman gitu. Makanya kenapa saya udah sering berkali-kali juga sharing ya teman-teman, pada waktu 23 tahun yang lalu pada saat saya pertama kali belajar membangun bisnis MW dengan sistem Network 21 ini dan dibantu sama Pak Sutejo, itu Pak Sutejo selalu sering banget untuk memberikan masukan ke saya, "Kristo, jangan sekali-kali kamu ngomong di tengah-tengah ya. Kalau iya iya, tidak tidak gitu. Jangan moga-moga, saya coba dan sebagainya gitu. Jangan gitu. Karena itu mencerminkan bahwa diri kita tuh tidak percaya gitu ya. Kalau misalnya iya, iya, saya kerjakan, saya lakukan. Tetapi kalau kamu bilang iya, pastikan kamu lakukan. Jangan sampai kamu iya tapi kamu tidak lakukan karena itu akan berdampak sangat negatif sekali terhadap percaya diri kamu gitu. Nah, teman-teman, ya ini sekali lagi moga-moga ini bisa membantu Anda ya, terutama buat Anda yang merasa bahwa Anda bukan tipe orang yang percaya diri, Anda perlu banget ya teman-teman kalau Anda diminta untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi sesuatu, lakukan itu akan bisa meningkatkan percaya diri Anda gitu. Nah, kemudian yang kedua kita berbicara mengenai passion ya. Ini juga sebenarnya topik yang panjang sekali, tapi sayangnya waktunya tidak memungkinkan untuk saya bicara ya. Tapi singkat aja mungkin teman-teman mengenai passion ini. Passion ini adalah perasaan atau gairah yang sangat kuat terhadap sesuatu ya gitu. Nah, passion sekali lagi ini tidak sama dengan hobi ya teman-teman. Jadi Anda jangan samakan ini gitu. Jangan misalnya Anda punya hobi masak terus Anda merasa bahwa passion Anda adalah memasak gitu ya. Tidak sama teman-teman gitu. Apalagi zaman sekarang itu banyak sekali orang yang apa ya, mengagung-agungkan, bukan mengagungkan sih, tapi belajar banyak dari Steve Jobs ya. Steve Jobs itu founders daripada Apple ya, Apple Computer, dan sekarang ini ya Anda tentu tahu lah ya, iPhone, iPad semuanya itu dari Apple. Steve Jobs ini adalah foundersnya dan dia pernah berbicara dalam sebuah speech commencement di salah satu alumni universitas di Amerika. Ya dia pernah ngomong satu kalimat yang kemudian kalimat itu menjadi moto daripada banyak sekali anak-anak muda gitu, yang dia bilang katanya intinya adalah kalau Anda bekerja menurut passion Anda tidak akan pernah bekerja seumur hidup Anda gitu, karena Anda merasa passion Anda tuh menjadi sukacita Anda akan merasa bahwa wah pokoknya Anda melakukannya itu dengan senang sehingga Anda tidak menganggap itu sebagai bekerja ya gitu. Dan ini menjadi moto banyak sekali anak-anak muda yang pengen banget gitu, pokoknya pengen bekerja sesuai passion saya gitu. Nah, teman-teman, mungkin ini agak sedikit perlu diluruskan kali ya, mungkin aku sedikit perlu sampaikan juga, ya ini bukan itu yang dimaksud sama Steve Jobs juga ya gitu. Kenapa? Karena Steve Jobs sendiri itu passion-nya itu ternyata ada di dancing, terus kemudian ada di aku lupa satu lagi gitu. Ya meditasi, terus kemudian juga ada mengenai pokoknya mengenai sejarah Amerika, itu passion-nya Steve Jobs ini gitu. Nah, kalau misalnya Steve Jobs itu melakukan apa yang menjadi passion-nya dia gitu, kita nggak akan ada iPhone sekarang ini teman-teman gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya gitu. Passion itu bukan itu yang dimaksud ya, tapi ya sekali lagi saya nggak sempat bicarain ini gitu. Nah, teman-teman ini juga penting sekali. Ini passion atau ego ya teman-teman gitu. Nah, kenapa? Karena maksud saya itu banyak sekali orang tuh yang merasa bahwa oh,
saya merasa bahwa ini adalah passion saya gitu. Jadi saya mau melakukannya, lu mesti ngerti dong. Ini kan passion gua gitu ya, istilahnya gitu ya kalau anak muda suka ngomong gitu. Nah, teman-teman, ya sayangnya bukan itu sekali lagi ya gitu. Artinya bahwa bahwa terkadang passion itu bisa terselubung dengan yang namanya ego gitu. Kalau misalnya Anda passion dengan suatu hal, terus kemudian Anda terus melakukan hal itu terus gitu, karena merasa, wah Anda merasa semangat, Anda merasa senang dengan melakukan aktivitas yang Anda tanda kutip menjadi passion Anda, dan kemudian Anda meninggalkan misalnya keluarga Anda nggak memberikan waktu buat keluarga Anda nggak memberikan waktu buat anak-anak Anda gitu. Apakah itu passion Anda? Mungkin iya, tapi saya lebih cenderung untuk bilang bahwa itu adalah ego Anda ya gitu, karena Anda merasa memiliki ego di dalam passion Anda itu gitu, dan ingin menonjolkan ego Anda itu gitu. Jadi itu mungkin mungkin sesuatu hal yang Anda perlu pikirkan baik-baik ya teman-teman gitu. Jadi passion ini jangan sampai terbentur dengan yang namanya prioritas ya. Kalau yang aku belajar dari sebuah buku itu, aku lupa judul bukunya, tapi di buku itu dibilang bahwa Anda perlu passionate, Anda perlu punya passion terhadap masa depan Anda, terhadap kehidupan yang mau Anda bangun ya, bukan terhadap bidangnya apa yang Anda lakukan, tetapi kehidupan apa yang perlu Anda bangun. Nah, ini apa yang saya pengen tunjukin lagi ya gitu. Nah, oh ya, satu lagi, yang banyak orang yang bilang, "Aduh, Pak, ini bukan passion saya lah," gitu. Nah, itu biasanya itu hanyalah alasan ya. Alasan untuk kita tidak keluar dari zona nyaman. Teman-teman jangan jadikan passion Anda sebagai alasan Anda ya gitu. Kenapa? Karena Anda banyak Anda harus tahu bahwa passion Anda itu bukan sesuatu yang Anda dapatkan dengan cepat gitu. Enggak gitu ya. Kadang-kadang Anda perlu melakukan banyak hal gitu ya, banyak hal selama bertahun-tahun, baru kemudian Anda tahu bahwa itu adalah passion-nya Anda gitu ya gitu. Jadi sekali lagi, jangan mentang-mentang Anda merasa bahwa, "Aduh, saya orang komputer, saya bukan passion saya untuk ketemu sama orang," itu jangan jangan jangan. Itu cuman alasan Anda untuk tidak mau keluar dari zona nyaman ya. Jadi harap membedakan antara passion dengan alasan gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang yang terakhir ya gitu loh, Anda harus punya passion dengan tujuan ya gitu. Anda harus ada purpose terhadap hidup Anda gitu. Kalau Anda pengen menemukan passion Anda, saran saya Anda pastikan Anda buat timeline 10 tahun Anda. Coba Anda pikirkan kehidupan seperti apa, coba desain hidup Anda, kehidupan seperti apa yang Anda inginkan ya. Kalau Anda sudah bisa mendesain kehidupan Anda, tentunya nanti Anda akan bisa punya passion terhadap kehidupan Anda itu gitu. Jadi sekali lagi bukan passion terhadap ya misalnya ya mungkin ada anak muda suka bilang, "Aduh, passion saya main game," gitu ya. Bukan gitu, main game itu cuma entertainment. Kemungkinan besar bukan gitu. Nah, tapi hati-hati teman-teman gitu dengan itu semua gitu. Jadi ya sekali lagi ini beberapa hal mengenai passion ya sayangnya sekali lagi nggak bisa kita bicara panjang lebar ya. Nah terus kemudian yang terakhir mengenai hubungan ya teman-teman. Nah mengenai passion sama hubungan ini terus terang aku punya ada beberapa hal yang mungkin aku kurang gitu serak dengan yang Mel Robbins bilang ya di bukunya Five Seconds Rule itu gitu. Nah salah satunya di bagian hubungan ini mungkin yang aku pengen ingetin buat ke teman-teman gitu ya gitu. Ada yang paling penting yang Anda perlu praktekkan hukum 5 detik di bukunya Mel Robbins itu adalah berkaitan dengan hubungan, jangan pernah ragu untuk mengatakan hal yang positif. Jangan tunda-tunda ya teman-teman. Ya kalau Anda merasa bahwa ya bukannya merasa ya, maksudnya Anda misalnya Anda mengasihi anak-anak Anda bilang sama mereka gitu lah, I love you gitu ya. Anda bilang ke pasangan Anda, I love you gitu. Kalau misalnya Anda menghargai apa yang dilakukan sama orang lain terhadap Anda, say thank you, terima kasih ya, wah terima kasih banget ya kamu udah tadi melakukan itu gitu loh. Benar-benar kalau Anda pengen mengencourage orang, Anda merasa bahwa Anda perlu encourage, Anda perlu lakukan itu ya teman-teman gitu. Jadi kalau untuk hubungan dengan hal yang positif, jangan ragu-ragu untuk mengatakan hal yang positif ya. Dan ini yang mungkin saya pengen ingetin Anda yang hukum 5 detiknya ini kita harus pakai kebalikannya ya, yaitu intinya
jangan ragu untuk menggigit lidah untuk hal negatif ya teman-teman ya gitu. Jadi jangan Anda salah, jangan sampai salah gitu ya. Jangan Anda berpikir, wah Pak hukum 5 detik Pak gitu. Pokoknya apapun yang ada dalam pikiran saya katakan gitu. No, bukan gitu, bukan itu maksudnya. Ya, jangan teman-teman gitu. Ya, dan saya tidak ingin Anda menerjemahkan hukum 5 detik seperti itu. Ya dalam konteks hubungan, hukum 5 detiknya kalau ada hal negatif yang ingin Anda sampaikan, Anda jangan ragu-ragu. Kalau Anda merasa udah pengen keluar, Anda hitung 5, 4, 3, 2, 1, stop, stop supaya jangan keluar ya gitu. Jangan Anda kritik orang, jangan pernah Anda mendiscourage orang ya, atau jangan pernah dari mulut Anda ya misalnya pokoknya hal-hal yang negatif yang keluar. Jadi jangan ragu-ragu untuk ngerem, untuk menggigit lidah ya gitu. Kalau Anda ngelihat pasangan Anda, anak Anda melakukan hal yang salah, udah pengen keluar di bibir Anda, stop teman-teman gitu loh. Hitung 5, 4, 3, 2, 1, stop gitu. Jangan katakan itu ya teman-teman gitu ya. Gitu. Anda ini hal yang sangat penting sekali yang perlu Anda lakukan. Ya tidak ada yang namanya kritik yang membangun ya teman-teman. Yang adanya yang kritik itu selalu menyakitkan dan selalu membuat orang tidak percaya diri. Tentunya saya yakin sekali Anda tidak ingin orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda sayang itu tentunya malah percaya dirinya turun dan terus kemudian merasa tersakiti. Jadi jangan lakukan itu. Ya, hanya katakan hal yang positif. Jangan ragu-ragu untuk berkata yang positif, tetapi jangan ragu-ragu untuk menggigit lidah buat hal-hal yang negatif. Ya, mengenai hal ini tentunya banyak sih yang Anda bisa belajar dari lebih banyak orang lagi ya gitu. Tentunya coach-coach Anda itu sangat qualify sekali untuk ngomong mengenai hal ini gitu. Saya sendiri belajar banyak sekali dari Bu Katrina ya kalau soal memuji orang itu Bu Katrina luar biasa sekali gitu. Benar-benar begitu melihat mereka dia bisa langsung untuk memuji orang dan ini bagus sekali ya teman-teman. Tentunya itu hal-hal yang sangat penting sekali untuk bisa kita biasakan ya gitu. Kita memuji anak kita memuji siapapun juga orang-orang di sekitar kita, tentunya itu akan membawa dampak yang sangat positif buat mereka gitu. Nah teman-teman, saya pengen tutup dengan sebuah kalimat kutipan dari Nancy Dornan ya, ini mengenai hubungan. Nancy Dornan adalah founders Network 21. Ini orang yang sangat luar biasa sekali ya. Bersama suaminya Jim Dornan, mereka membangun sistem Network 21 dan Jim sama Nancy Dornan ini memimpin jutaan orang di seluruh dunia loh teman-teman. Bayangin orang kalau aku bilang tuh ya kita memimpin puluhan orang aja itu udah kayaknya udah garuk-garuk kepala gitu ya. Tapi Jim sama Nancy Dornan mereka memimpin jutaan orang dengan segitu banyak karakteristik ya dan pokoknya segitu banyak hal-hal yang aneh-aneh dari orang-orangnya gitu. Tetapi ya Nancy Dornan orang yang benar-benar peduli dengan orang lain, yang benar-benar peduli mengenai hubungan ya. Dia selalu mengatakan kalau Anda ragu-ragu dalam hubungan dengan orang pada saat Anda ketemu orang gitu, pada saat Anda ragu-ragu, yang Anda perlu keluar dari mulut Anda itu adalah encouragement ya, sebuah support ya. Kalau Anda ragu-ragu, aku mesti ngomong apa ya sama orang ini ya gitu. Ingat baik-baik Nancy Dornan bilang when in doubt encourage ya gitu. Kalau kamu ragu-ragu, encourage orang aja. Kalau bingung dengan apa yang perlu kamu ngomong, encourage orang aja gitu. Ya, dan itu adalah salah satu rahasia kenapa Jim sama Nancy Dornan mereka menjadi pemimpin yang bisa memimpin jutaan orang dan sangat dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya gitu. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya bagikan malam hari ini bisa membantu Anda untuk bisa bertumbuh lebih banyak ya gitu. Sekali lagi buat Anda yang baru bergabung di SM10 ini, saya ngucapin selamat buat Anda ya, dan saya berharap gitu hari ini adalah hari pertama Anda di SM10 dan moga-moga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah bekal buat Anda gitu bahwa Anda bisa bertumbuh banyak sekali di SM10 ini gitu. Oke teman-teman, aku rasa itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Katerina.